Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12 MIPA 1 sampai 12 MIPA 8 serta kelas 12 IPS 3 dan 12 IPS 4. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran kimia. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan melanjutkan pembahasan tentang sel elektrolisis. Namun pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang hukum Faraday. Baik, kita mulai saja. Hukum Faraday ini merupakan bahasan kedua dari sel elektrolisis yang kemarin tertunda, yaitu tentang stoikiometri reaksi redoks dalam sel elektrolisis. Karena ini yang menemukannya hubungan antara reaksi kimia dengan jumlah zat yang dihasilkan itu banyak diteliti oleh Faraday. Faraday ini merupakan seorang ilmuwan yang berkebangsaan Inggris. Dia dikenal sebagai bapak listrik, ya gitu ya. Sebetulnya dia ahli fisika, tapi dia juga karena reaksi kimia juga menghasilkan arus listrik, atau juga arus listrik itu bisa menghasilkan reaksi kimia, maka jumlah listrik yang diperlukan pada sel elektrolisis ini banyak dipelajari oleh Faraday. Ini beliau hidup pada tahun 1791 sampai 1867. Itu saja ya Bapak perlu ungkapkan sekilas. Untuk lebih jelasnya kalian silahkan dibuka di Google tentang kisah hidup atau biografi dari Michael Faraday. Ya. Sebelum membahas lebih jauh tentang hukum Faraday, mungkin Bapak di sini akan mengingatkan kembali zat-zat atau apa saja yang dihasilkan pada saat kita mengelektrolisis suatu zat, baik itu dalam bentuk larutan maupun dalam bentuk lelehan. Yang pertama di katoda. Di katoda itu kita akan memperoleh endapan logam. Nah, ini endapan logam ini nanti kaitannya dengan massa zat. Yang kedua ini adalah gas hasil reduksi. Ini nanti yang ditanyakan adalah kuantitasnya itu adalah volume gas. Dan yang terakhir ini sifat dari larutan hasil elektrolisis tadi, yaitu bersifat basa. Nah, ini nanti kaitannya dengan pH larutan. Kemudian untuk di anoda ini ada dua jenis yang dihasilkan. Yang pertama adalah gas hasil oksidasi, sama seperti di katoda. Nanti yang akan ditanyakan tentu saja adalah volume gas. Yang kedua, ini adalah sifat dari larutan hasil oksidasi. Ini kaitannya dengan pH larutan. Nah, jadi ini perlu diingat kembali hasil-hasil yang akan kita peroleh apabila kita mengelektrolisis suatu larutan ataupun suatu lelehan. Karena ini bisa dijadikan gambaran umum apa saja nanti tipe-tipe soal yang akan ditanyakan pada hukum Faraday ini atau pada bagian stoikiometri reaksi redoks. Bisa dipahami ya? Oke. Kita mulai dengan bahasan kita yang pertama itu tentang hukum Faraday pertama, hukum Faraday 1 ya. Kata Faraday seperti ini, apabila kita mengelektrolisis suatu zat, maka massa zat yang diendapkannya itu akan berbanding dengan jumlah muatan listrik yang diperlukan. Atau Bapak ucapkan lagi, massa zat yang dihasilkan pada sel elektrolisis itu sebanding dengan massa jumlah muatan listrik yang dialirkan. Kalau dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik seperti ini, W berbanding sebagai F. Ya, dimana W-nya ini merupakan massa zatnya dan F-nya ini adalah jumlah muatan listriknya. F ini dinyatakan dalam satuan Faraday. Atau boleh Bapak tulis lagi di sini, W-nya adalah massa zatnya, satuannya dalam gram, dan F-nya ini banyaknya muatan listrik yang diperlukan. Sebagai penghargaan, ini diberikan dalam satuan Faraday. Yang kedua, kata Faraday ini ada hukum Faraday yang kedua. Di Faraday mengumpulkan dua hukumnya. Hukum Faraday kedua ini berbunyi seperti ini. Massa zat yang dihasilkan pada sel elektrolisis sebanding dengan massa ekivalen zat yang dielektrolisisnya.
Jadi hukum Faraday pertama itu kaitannya dengan jumlah muatan listrik. Yang kedua, ini kaitannya dengan massa ekivalen zat. Nah, kalau hukum Faraday kedua ini kita tulis dalam bentuk persamaan matematik, ini bisa ditulis seperti ini. W sebanding dengan E, di mana E-nya ini merupakan massa ekivalennya. Ya. Nah, apa itu massa ekivalen? Massa ekivalen ini nanti bisa kita cari dengan cara membagi AR logam, karena nanti dia di katoda itu akan diendapkan berupa logam ya, dibagi bilox dari ion logam ini. L ini simbol dari logam, Bapak ambil dari L ya gitu ya. Oh, ini kalau dalam bentuk simbol sama dengan AR Ln plus dibagi N. Jadi ini sini biloknya berapa, nanti baginya seperti apa. Untuk lebih jelasnya nanti kita di pembahasan soal. Nah, kalau dua persamaan ini kita gabung, maka kita akan menemukan persamaan baru, yaitu seperti ini. W sama dengan E dikali F, di mana E-nya adalah massa ekivalennya, dan F-nya ini adalah jumlah muatan listrik yang diperlukan. Jelas ya? Bisa dipahami ya? Oke. Nah, jumlah muatan listrik yang dialirkan, itu kalian tentu sudah belajar mungkin di fisika, itu simbolnya Q, itu dirumuskan sebagai I dikali T. Nah, ini satuan Q ini dalam satuan Coulomb. Ya, sementara rumus di sini, ini satuannya pengennya dalam satuan Faraday. Oleh karena itu, kita harus mencari hubungan antara I, T dengan Faraday ini. Nah, berdasarkan kesepakatan, ditetapkan bahwa satu Faraday itu merupakan muatan listrik yang banyaknya sebesar 96.500 Coulomb. Ini satu Faraday, ya. Nah, 96.500 Coulomb ini setara dengan 1 mol elektron. Ya. Jadi, kalau satuan ini akan diubah menjadi satuan Faraday, maka IT ini kita harus konversikan dulu. Karena setiap satu Faraday itu 96.500 Coulomb, maka IT ini sama dengan satu Faraday ini I kali T per 96.500. Kuantitas ini atau satuan ini juga menyatakan banyaknya mol elektron. Ini penting sekali dipahami ya, karena nanti ini banyak digunakan mol elektron itu. Baik, kalau besaran F ini kita masukkan ke dalam persamaan ini, persamaan W sama dengan E kali F, F-nya diganti sama dengan I kali T dibagi 96.500, maka diperoleh persamaan baru, yaitu W sama dengan E-nya tetap, F-nya kita ganti, jadi I kali T dibagi 96.500. Jelas ya? Bisa dipahami ya? Jadi ini yang F ini kita ganti dengan ini, karena dimintanya itu dalam satuan Faraday, bukan dalam satuan Coulomb. Baik, ini keterangannya. W-nya adalah massa zat yang diendapkannya dalam satuan gram, E-nya itu adalah massa ekivalen zat yang diendapkan, kemudian I-nya ini adalah jumlah arus listriknya, satuannya dalam ampere, dan T-nya ini waktu yang diperlukan dalam satuan detik. Jelas ya? Baik. Supaya lebih jelas lagi bagaimana cara menggunakan persamaan ini, maka kita langsung kepada contoh soal. Baik. Contoh soalnya seperti ini. Seorang siswa mengelektrolisis larutan CuSO4 dengan arus listrik sebesar 5 ampere dan elektrolisis dilakukan selama 3.860 detik. Tentukanlah A. Reaksi-reaksi di katoda dan anoda, B. Massa Cu yang diendapkan di katoda, C. Volume gas oksigen yang dihasilkan pada keadaan STP. Diketahui di sini ARCU-nya sama dengan 63,5. Baik, seperti biasa kita cari dulu apa yang sudah ditanyakan, apa yang sudah diketahui dari soal ini, dan apa yang ditanyakan. Ya, dari soal ini kita mengetahui di sini arus listrik yang digunakan adalah 5 ampere. Berarti ini arus listriknya adalah I-nya sama dengan 5 ampere. Kemudian waktu yang diperlukan ini 3.860 detik, berarti waktunya
T-nya 3860 detik. Kemudian juga dalam soal diketahui adalah ARCU-nya 63,5. Lanjut. Yang ditanyakan itu adalah yang pertama tentang reaksi-reaksi di katoda dan di anoda. Tentu kalian sudah paham ini reaksi di katoda dan anoda, karena yang di elektrolisis ini adalah CuSO4, maka kita ionkan dulu CuSO4, nanti diionkan menghasilkan Cu2+ dan SO4 2-. Di katoda yang berkutub negatif nanti akan terjadi reaksi reduksi ion Cu2+ menghasilkan logam Cu. Yes ya, ini pada pertemuan kemarin. Di anoda di sini SO4 ini tidak mengalami reaksi oksidasi. Yang dioksidasi adalah air. Air dioksidasi menghasilkan O2 ditambah 4H+ dan ditambah 4 elektron. Beres. Ini pertanyaan pertama selesai dijawab. Ini merupakan pertanyaan seperti minggu lalu ya, tidak ada masalah saya kira ya. Kemudian yang kedua adalah massa Cu yang diendapkan. Cu nanti diendapkan di katoda ini ya, massa Cu yang diendapkan. Persamaan yang akan kita tuju yaitu ini, W sama dengan E dikali I dikali T dibagi 96.500. E-nya belum ada. I-nya sudah ada nih, I-nya ada 5 ampere. T-nya sudah ada, ini 3860 detik. Sehingga kalau kita ingin mengetahui W ini, maka kita harus cari dulu berapa besarnya E. Ya. E itu rumusnya itu adalah AR ln plus dibagi N. Ya. Karena di sini yang direduksi adalah ion Cu2+, maka ini sama dengan AR Cu2+ dibagi 2. Nah, ini muatannya 2. Ya. Nah, di sini kita masukkan ARCU-nya. ARCU-nya dari sini kita ketahui bahwa ARCU-nya ini 63,5. Kita masukkan di sini, ya. Kemudian N-nya ini muatannya atau biloknya. Bilok dari Cu di sini adalah 2. Maka kita masukkan 63,5 dibagi 2 dapat 31,75. Ini adalah harga dari E-nya, E dari Cu. E sudah dapat dimasukkan ke dalam persamaan ini. Ya. Jadi kalau kita masukkan seperti ini. E-nya barusan ini 31,75. Ya. I-nya ini itu ada 5 ampere. Itu ya, dimasukkan ke sini. Ini I-nya dapat, ya. T-nya 3860. Ini juga sama 3860. Nah, kalau kita hitung ini baik dengan menggunakan kalkulator, ini diperoleh adalah 6,35 gram. Ya. Jadi ini massa Cu yang diendapkan di katoda besar 6,35 gram. Jelas ya, tidak ada masalah ya. Yang penting di sini kalian tahu rumusnya, terus tahu apa yang dicarinya, kemudian dimasukkan aja angka-angkanya ke dalam persamaan ini. Saya kira tidak ada masalah. Baik. Kita lanjutkan pada pertanyaan berikutnya, yaitu volume gas yang dihasilkan ya pada keadaan STP. Kalau untuk menentukan volume gas yang dihasilkan pada keadaan STP, kita menggunakan persamaan ini. V sama dengan N dikali 22,4 liter. Ini ya. N-nya ini adalah mol dari gas oksigen yang ditanyakan. Begitu ya. Nah, bagaimana Pak kita mengetahui volume gas oksigennya? Kita lihat gas oksigen ini nanti diperoleh di anoda ya sebagai hasil oksidasi dari air. Diperoleh oksigen ya. Nah, karena di sini kita menginginkan berapa mol oksigennya, maka kita cari hubungan antara oksigen dengan suatu besaran yang sudah diketahui. Kira-kira apa? H+ tidak mungkin. Ini kaitannya dengan asam. Tentu saja adalah dengan jumlah elektron yang diperlukannya. Karena kan dalam elektrolisis ini diperlukan arus listrik, artinya perlu elektron dialirkan ke dalam sel elektrolisis. Gimana cara carinya? Ya kita cari dulu berapa mol elektron yang diperlukan pada sel elektrolisis ini. Kita cari mol elektronnya dulu. Mol elektron itu sama dengan I kali T dibagi 96.500. Ya.
Baik, ini kita bagi ya. Ini 0, ini dicoret dulu 1, ini juga dicoret dulu 1 nolnya. Kemudian 5 ini dibagi 1. Ini 5-nya ini harusnya ya dari sini. Udah ada nih ini 5-nya. Tuh, ini 5-nya. Kemudian waktunya ini 3860. Ini ada seperti ini ya baginya. Kita bagi. Yang atas ini dibagi 5 dapat 1. Yang bawah ini nolnya coret dulu. Ini dibagi 5, dibagi 5, 9 bagi 5 dapat 1. Sisanya 46. 46 dibagi 5 dapat 9 ya, jadi 45. Nah, begitu. Kemudian sisanya 15. 15 bagi 5 dapat 3. Nah, begitu. Ya. Ini masih ada nolnya 1, 1930. Nah, begitu ya. Nah, 1930, yang atas 1860 ya. 3 dengan 19 ini dekatnya dengan berapa? Ini atas bawah dibagi 5. Ini dibagi 5. Ini dibagi 5 dapat 1. Ini ini dibagi 3.386 dapat 1. Yang ini dibagi 386, ini dapat 5. Kok tahu begitu, Pak? Nah, ini kalau Bapak suka begini, ya lihat aja nih. Ini angkanya termasuk angka cantik. Ya, ini kan 19 nih. Ini 3. 3 dengan 19 itu kan dekatnya ke 15 kan begitu. Nah, karena ini kalau ini dikali 5, ini pasti dapat 1930. Jadi hasil akhirnya adalah 1/5. 1 dibagi 5 adalah 0,2 mol. Jadi ini mol elektron yang diperlukan pada elektrolisis ini. Nah, setelah itu baru kita cari hubungan antara mol elektron yang diperlukan dengan gas oksigen yang dihasilkan. Berdasarkan persamaan reaksi ini kita mengetahui bahwa kalau diperlukan 4 mol elektron, maka gas oksigen yang dihasilkannya itu adalah 1 mol, kan begitu. Jadi dari persamaan reaksi di atas kita mengetahui hubungan antara mol oksigen dengan mol elektron. Mol oksigen ini sama dengan 1/4. Satunya dari mana? Ini nih. Ini kan di sini ada angka 1. Ini 1, ada angka 1. Dibagi 4. 4 di sini. 1/4 kali mol elektron. Mol elektronnya mana ya? Ini. Kita sudah dapat 0,2. Ya. Nah, ini kalau kita bagi, berarti ini dibagi 2, ini dapat 2. Ini kan, ini dibagi 2, dapat 2. Ini dibagi 2, ini dapat 0,1. Ini coret aja 2-nya. Ini jadi 0,1. Ya. 0,1 dibagi 2 kan setengah ya, 0,5. Ini di depan ada 0, berarti 0,05. Jadi hasilnya ini. Jadi 0,1/2. 0,1/2 dapat 0,05 mol. Setelah tahu mol O2 begini, maka kita masukkan ke sini ya, ke dalam persamaan yang ini ya. N-nya sudah tahu. N oksigennya adalah 0,05 mol. Kita masukkan. Nah, ini dia. 0,05 mol dikali 22,4. Molnya kita coret. Ini molnya dicoret. Ini molnya dicoret. Begitu ya. Ini gampangannya, ini setengah, ini geser ke sini, ini pun geser ke sini, dicoret. Nah, berarti setengah dari 2,24, ini bagi 2 aja, 1,12. Hasilnya ini. Ya, dapatlah volume gas oksigen yang dihasilkan pada elektrolisis ini adalah 1,12 liter. Jelas ya? Bisa dipahami ya? Baik, jadi kalau kita ingin mencari berapa volume oksigen, kita lihat dulu kuantitas mana yang mungkin sudah ada di dalam soal itu. Dalam hal ini, karena sel elektrolisis ini memerlukan listrik itu kaitannya dengan elektron, maka elektron ini yang diketahui. Tentu saja ya harus dicari berapa jumlah mol elektronnya. Mol elektron bisa dicari dengan persamaan ini. Jelas ya? Baik. Kita lanjutkan pada soal berikutnya atau contoh soal berikutnya. Nah, sekarang ini ada bahasan tentang menentukan massa zat untuk beberapa sel elektrolisis yang dirangkai secara seri. Maksudnya apa? Nah, ini sebagai konsekuensi dari hukum Faraday kedua, ya. Jadi kalau kita mengalirkan arus listrik kepada 2 buah sel elektrolisis atau lebih yang dirangkai secara seri, maka nanti perbandingan massanya itu akan sama dengan perbandingan massa ekivalennya. Jadi perbandingan massa zat yang dihasilkan di katoda itu
itu nanti akan merupakan perbandingan massa ekivalen zat tersebut. Atau kalau Bapak bacakan seperti ini, jika arus listrik yang sama dialirkan kepada dua sel elektrolisis atau lebih yang dirangkai secara seri, maka perbandingan massa zat-zat yang diendapkan di masing-masing katoda sama dengan perbandingan massa ekivalen zat yang dielektrolisis. Maksudnya gimana sih Pak ini? Nah, maksudnya gini, kalau Bapak gambarkan seperti ini. Ini adalah gambar sel elektrolisis, dua buah sel elektrolisis yang dirangkai secara seri seperti ini. Kan di sini ada katoda, ini negatif, ini positif, ini anodanya tentu saja. Ini ke sini sambung lagi, ini katoda, ini anoda. Nah, sumber arus listriknya kan sama ini. Nih, arus listriknya sama ini. Nah, nanti kalau ini dialirkan listrik, dialiri listrik, maka jumlah atau massa zat yang diendapkan di sini di katoda ini dengan zat yang di katoda ini, perbandingan massanya itu akan sama dengan perbandingan massa ekivalennya. Kok bisa begitu Pak? Nah, ini bisa juga kalau secara matematik Bapak tuliskan seperti ini. W1 banding W2 itu, ini W1 itu kan sama dengan E1 banding E kali F. W2 itu sama dengan E2 dikali F. Arus listrik yang dialirkannya itu jumlahnya sama. Artinya F ini kita bisa coret. Tuh, ini bisa dicoret. Tuh, begitu kan? Jadi apa yang terjadi? Hasilnya seperti ini. W1 banding W2 sama dengan E1 banding E2. Inilah kalau secara matematis pernyataan ini bisa diungkapkan seperti ini. Ya. Kalau secara matematik seperti ini. Bisa diungkapkannya itu. Perbandingan massa zat yang diendapkan di sel pertama yang ini itu sama dengan massa zat yang diendapkan di sel kedua, perbandingan massa ekivalen zat yang diendapkan di sel kedua. Jelas ya? Baik, ini keterangannya. W1 itu adalah massa zat pertama dalam satuan gram tentu saja. W2 ini adalah massa zat kedua dalam satuan gram. E1 adalah massa ekivalen zat pertama dan E2 adalah massa ekivalen zat kedua. Jadi ini merupakan konsekuensi dari hukum Faraday kedua gitu ya. Nah, ini seringkali ditanyakan di dalam soal-soal baik itu SBMPTN maupun kalau dulu sih kalau masih ada UN sering juga ditanyakan di soal-soal UN. Baik, supaya lebih jelas lagi tentang pernyataan ini tentang tentang banyaknya zat yang diendapkan di dalam dua sel elektrolisis yang dirangkai seri, maka kita langsung kepada contoh soalnya saja ya. Contoh soalnya seperti ini. Bentar ya. Contoh soalnya Bapak bacakan. Ke dalam dua sel elektrolisis larutan AgNO3 dan larutan CuSO4 yang disusun secara seri dialirkan arus listrik dan ternyata diendapkan 5,4 gram logam Ag. Jika AR Ag sama dengan 108 dan AR Cu sama dengan 63,5, tentukan banyak logam Cu yang mengendap. Baik, seperti biasa kita cari yang diketahui dari soal ini. Dari soal ini diketahui yang pertama arus listriknya yang dialirkan sama ya, yaitu 5,4 gram logam Cu, berarti WAG 5,4 gram. Kemudian yang berikutnya selain WAG juga di sini ARAG ya. ARAG ini 108, kita tulis lagi. Kemudian ARCU ini ARCU 63,5 ya. Yang ditanyakan adalah banyak logam Cu. Banyak logam Cu itu berarti yang ditanyakannya adalah berapa W dari Cu-nya. Itu ya. Karena Cu yang ditanyakan, maka kita bandingkan Cu dengan Ag. Melalui persamaan seperti ini. WCU sama dengan WAG. WCU bagi WAG sama dengan ECU dibagi EAG. Nih, persamaan ini yang akan kita tuju. Ya. Baik. WCU-nya ditanyakan, WAG-nya sudah ada. WAG-nya itu 5,4 ya. WAG-nya 5,4. Yang belum ada itu ini ECU dan EAG atau massa ekivalen Cu
dan massa ekivalen Ag. Tapi ini bisa dicari. Kita cari dulu. E dari Cu itu sama dengan ArCu dibagi bilok ion Cu. Dari mana kita tahu bilok ion Cu? Ya kita langsung aja mengionisasikan larutan CuSO4 yang di elektrolisis ini kan larutan CuSO4. CuSO4 kita ionisasikan menghasilkan ion Cu2+ dan SO4 2-. Berarti ini bilok Cu-nya, ion Cu-nya adalah 2. Kita masukkan. ArCu-nya ini dari soal ada 63,5 dan muatannya ini 2, ini muatannya 2, jadi 63,5 dibagi 2 dapatlah 31,75. Ya. Kemudian berikutnya adalah massa ekivalen Ag atau EAg-nya. EAg-nya sama yaitu ArAg dibagi bilok ion Ag. Ion Ag-nya kita peroleh dari larutan AgNO3 ini. AgNO3 kalau kita ionkan jadi ini. Ag+ ditambah NO3-. Berarti sini Ag muatannya adalah +1. Masukkan aja. Ya. ArAg-nya ini 108, ini ArAg 108, kemudian muatannya 1. Ini muatannya 1. Jadi 108 bagi 1 sama dengan 108. Ya. Jadi kuantitas yang ini sudah kita ketahui semuanya, tinggal dimasukkan ke dalam persamaan rumus yang tadi Bapak tulis atau di sini ini. WCU banding WAG sama dengan ECU banding EAG. WAG-nya ini yaitu 5,4. ECU-nya yang ini ya. Kemudian EAG-nya yang ini, yang 108. Masukkan angka-angkanya. Ya, baik ya. WCU dibagi 5,4 sama dengan 31,75 dibagi 108. Ini tinggal kali silang, tarik ke sini. Gitu kan ya? Gitu. Ya, ini kali silang ke situ. Jadi seperti ini. 3,175 bagi 108 kali 5,4. Nah, ini ada bilangan cantik nih. Ini 5,4 kalau dikali 2 kan ini 10,8 kan ya. Berarti ini tinggal dibagi. Ini dapat, ini kali 20 ya berarti. Ini dibagi 5,4, ini nanti dapat 20. Dapat 20. Kalau ini dibagi 5,4, ini bagi dapat 1. Tinggal 31,75 dibagi 20, ini 3,175 kalau dibagi 20 ini 3 dibagi berapa? Dibagi 2 itu kan. Bentar. Kita hapus dulu ini acak-acakan. Bentar, nah nih. Berarti ini kalau kita hitung dengan menggunakan kalkulator 31,75 dibagi 20 dapatlah 1,59 gram. Jadi banyaknya logam Cu yang diendapkan pada rangkaian seri ini adalah 1,59 gram. Ya. Jelas ya? Tidak ada masalah saya kira ini. Jadi kalau masalah menghitung saya kira tidak ada masalah lah ya. Yang penting kalian tahu apa yang diketahuinya apa, kemudian apa juga yang ditanyakannya juga apa, kemudian cari rumus-rumusnya, dirunut gitu kan, apa saja yang perlu dicari dulu, setelah itu barulah dimasukkan ke dalam rumus pokoknya. Seperti tadi, ini kan rumus intinya yang ini yang kita cari ya, yang kita tuju. Tapi ada beberapa variabel yang belum diketahui. Nah, variabel itu bisa dicari walaupun di dalam soal tidak disebutkan, tetapi bisa kita cari dulu ya. Jelas ya? Tidak ada masalah. Baik, ini saja yang perlu saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ini menyangkut tentang sel elektrolisis. Saya kira pembahasan tentang reaksi redoks dan sel elektrokimia dianggap selesai. Kemudian ada tugas bagi kalian. Yang pertama yaitu tugas kalian adalah merangkum penerapan sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Ini biasanya di industri pengolahan logam ataupun industri penyepuhan logam. Silakan kalian boleh diambil bahannya dari buku paket ataupun dari googling juga banyak saya kira ya. Nanti kalau ulangan ini masuk ya merangkum penerapan sel elektrolisis ini. Kemudian yang kedua rencana ini minggu depan kita akan mengadakan penilaian harian yang kedua yaitu tentang reaksi redoks dan elektrokimia. Dan yang ketiga ini karena banyak siswa yang menanyakan tentang pengumpulan tugas praktikum, bagi kalian yang belum di print masih dalam bentuk soft copy ataupun kalaupun sudah di print mau
mau dikirimkan secara soft filenya, boleh kalian kirim soft filenya di alamat ini, di alamat emailnya ini ada munandars251@gmail.com. Ini terutama ini untuk kelas 12 MIPA. Kalau untuk kelas 12 IPS mungkin nanti Ibu Siti yang akan mengarahkannya. Nah, nanti soalnya seperti biasa, soal latihannya akan Bapak kirim kepada admin grup, dan nanti admin grup akan mengirimkan kepada kalian semuanya. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semuanya. Mohon maaf apabila di dalam video pembelajaran ini tentu saja masih ada kekurangannya. Kemudian saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.